Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dana Aswadimah dan teman kelompok saya, Said Muammar, akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul tentang teori dan kritik arsitektur. Di sini satu teman kami, Muhammad Arif Pratama, tidak ikut presentasi karena dia sudah mengupload presentasinya di awal. Terima kasih. Maka kami akan memulai presentasi ini. Ya, saya persilahkan kepada Said Muammar untuk memulai. Baik, saya akan mempresentasikan hasil analisa kami. Yang pertama, kami akan menganalisa bangunan gereja GPIB Immanuel Medan. Yang pertama, semik. Kode semik bisa diartikan sebuah kode relasi penghubung yang merupakan konotasi dari orang, tempat, objek yang petandanya adalah sebuah karakter, sifat, atribut, predikat. Kode semik pada bangunan GPIB Immanuel dapat dilihat dari atribut yang ada pada bangunan GPIB Immanuel. Yang kedua, keterpaduan subordinasi adalah keterpaduan yang paling cocok dengan bangunan gereja GPIB Immanuel Medan, yang mana keterpaduan tercapai dengan subordinasi bangunan sayap dan unsur-unsur lainnya terhadap menara bangunan gereja GPIB Immanuel. Yang ketiga, keseimbangan. Keseimbangan pada bangunan ini adalah bentuk keseimbangan simetris karena memiliki salah satu dari ciri khas, yaitu pusat keseimbangan di tampak muka. Kedua, untuk bangunan di lapangan luas, pusat keseimbangan bagi pandangan perspektif. Yang ketiga, pusat keseimbangan perspektif ditempatkan pada titik berat massa bangunan. Yang kedua, dilanjutkan oleh teman saya, Dana Aswadimah. Kemudian untuk proporsi pada bangunan gereja Immanuel ini adalah berbentuk proporsi modular. Sedangkan skala pada bangunan ini termasuk ke dalam skala heroik karena memiliki ukuran di luar ukuran normalnya untuk bisa mencerminkan atau menggambarkan kebesaran tentang kebesaran bangunan tersebut. Kemudian pada irama pada bangunan ini adalah pengulangan. Hal ini dapat dilihat dari pengulangan bentuk di tiap sisi pada menara bangunan, juga terdapat pengulangan jumlah jendela di tiap sisi bangunan. Kemudian urutan ini terbilang berhasil karena memiliki urutan irama sebagai pembimbing menuju klimaks. Kemudian untuk karakter visual gereja Immanuel ini, yaitu pada bentuk bangunan gereja, GPIB Immanuel mengikuti citra dari bangunan di sekitarnya yang bergaya kolonial. Dan warnanya menggunakan warna putih pada bangunannya. Hal ini memberikan kesan kesucian, kemurnian, keabadian, kemuliaan, kesempurnaan, dan kemenangan. Kemudian gaya bangunan gereja Immanuel ini adalah bergaya arsitektur kolonial. Dapat dilihat dari ciri denah yang simetris, penggunaan tower pada bangunan, langit-langit yang tinggi, dan lain-lain. Sedangkan untuk bahan bangunannya material yang digunakan pada fasad bangunan menggunakan batu bata yang diplaster dengan tebal lebih kurang 2-3 cm, dan juga material kayu untuk bagian kusen, jendela kuda-kuda, mimbar, kursi, tangga lantai 2, dan juga terdapat pintu kusen aluminium dengan kaca di pintu utamanya. Lalu akan dilanjutkan oleh teman saya, Said Muammar. Baik, dan kemudian kami menganalisa bangunan di masa modern sekarang ini, yaitu Manhattan Mall dan kondominium di Kota Medan. Yang pertama, budaya.
Bangunan ini menggunakan kode budaya karena mencoba untuk mengkonstruksikan sebuah budaya yang berlangsung pada satu kurun waktu tertentu yang berusaha untuk diekspresikan. Kode ini disebut pula sebagai suara ilmu. Yang kedua, keterpaduan. Keterpaduan pada gedung Manhattan dapat dilihat dari bentuknya yang geometris dan seimbang pada bagian kondominiumnya maupun mal di bawahnya. Tidak hanya di sisi eksteriornya saja, di dalam ruangan pun juga mengambil bentuk dasar persegi panjang bertumpuk dengan pengurangan bentuk di atas eksteriornya. Begitu pula dengan interiornya yang dapat terlihat jelas keseimbangan ruang antar gedung A dan gedung B. Ketiga, keseimbangan. Keseimbangan pada bangunan Manhattan karena memiliki salah satu dari ciri khasnya, yaitu pusat keseimbangan di tampak muka. Kedua, untuk bangunan di lapangan luas, pusat keseimbangan bagi pandangan perspektif. Yang ketiga, pusat keseimbangan perspektif ditempatkan pada titik berat massa bangunan. Selanjutnya dipresentasikan oleh kawan saya Dana Aswadima. Ya, silakan alihkan, tolong. Untuk proporsi bangunan Manhattan ini dicapai dengan aturan matematika dan garis-garis terarah, yaitu semua 4 persegi panjang yang punya perbandingan yang sama dalam lebar dan tinggi, berapapun ukuran sebenarnya akan beri kesan proporsi yang enak dipandang. Dapat terlihat jelas pada bangunan Manhattan ini. Adapun skala pada bangunan ini adalah skala natural karena memiliki ukuran yang normal sesuai dengan kebutuhannya. Untuk irama pada Manhattan adalah irama terbuka dan tertutup karena sesuai cirinya. Yang pertama, irama terbuka, pengulangan bentuk yang sama dengan jarak yang sama tanpa menentukan suatu permukaan atau pengakhiran. Dan irama tertutup, yang itu pengulangan bentuk dan jarak yang sama dengan pemberian awalan dan akhiran lain, bentuknya ukurannya lain atau jaraknya lain. Karena terdapat untuk urutan, karena terdapat mal di lantai bawah bangunan tertentu, urutan pada bangunan ini berhasil agar menjangkau keseluruhan bangunan. Selanjutnya adalah pada karakter visual Manhattan Medan menggabungkan tampilan bangunan modern barat mayoritas masa kini, yaitu berbentuk geometris sederhana dengan sedikit adaptasi bentuk pada puncak gedung menyerupai atap miring sebagai ciri khas bangunan sekitar, yaitu ciri khas bangunan tropis. Untuk warna, Manhattan Medan dipilih menggunakan warna netral putih dan tidak mencolok pada mayoritas bangunan, dan warna alami dari bahan bangunan yang tampak pada fasad seperti kaca dan besi bertujuan untuk menampilkan kesan modernnya. Yang selanjutnya untuk gaya bangunan pada Manhattan ini adalah seperti yang dikatakan oleh sejumlah arsitek besar di Eropa. Pada saat mengadakan pertemuan di tahun 1928 di Kongres International di Architecture Modern atau CIAM, menetapkan bahwa kesepakatan ciri khas arsitektur modern ditandai oleh tiadanya ornamensi atau hiasan struktur atau hiasan struktur atap yang rata, dominasi garis-garis persegi panjang, dinding putih, dan keberadaan jendela besar. Dan Manhattan Medan memiliki ciri-ciri di atas. Untuk bahan bangunan pada Manhattan ini terdiri dari beton pada struktur utamanya dan bata ringan pada dinding serta lapis ACP dan kaca yang diterapkan pada banyak bagian eksterior bangunan. Ya, sekian hasil presentasi kami untuk teori arsitektur. Saya Dana Aswadima dan teman saya Said Muammar undur diri. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.